Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Sedang akhirnya bisa berjumpa dengan kalian lagi. Kita akan segera membahas sebagian video yang sudah dirangkum tentang berita-berita politik terupdate hari ini. Kita bahas videonya teman-teman. Para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar Para pemuja Mulyono. Iya, pemuja setit. bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani. Kekaguman buta. Kami respect hormat kepada Pak Jokowi, bukan kekaguman buta seperti Anda yang mempunyai kebencian dan dendam yang membuat Anda buta melihat realita yang ada. Kembali suara lagi ini opak satu ini, teman-teman. Tanpa malu lagi untuk tetap Ingat umur, Pak. ingin mengatur negara Umur. kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera Padahal dia yang toksik, teman-teman ya. Anda yang racun bagi negara ini. dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan posisi RD sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Itu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China, dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya. Mungkin karena Anda sudah tua, jadi Anda sudah pikun melihat realita. Anda serang Pak Jokowi hari ini apa? Pak Jokowi makin bersinar, Anda kalah terus ya. Orang yang Anda dukung dari Pilpres kalah ya. Siapa lagi? Ya, nggak pernah menang tapi nyocotnya kayak ingat umur, udah di ujung tanduk ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen kalau begitu ya, tentang si kakek yang suka ngomel-ngomel kepada Pak Jokowi ini. Mulyono tetap manusia terbaik di Indonesia. Apakah orang ini beragama? Nggak tahu ya. Menurut pakaiannya itu agamis, pakai peci, baju putih. Tapi hatinya itu ya kotor, hitam teman-teman ya. Itu seperti kuburan di luar, dihias begitu indah, dibangun rumah, tempat teduh. Tapi di dalamnya tulang belulang. Seperti buah kedondong, di dalam mulus, tapi hatinya berduri, dalamnya berduri. Pak Amin, sadarlah, Pak Mulyono tetap yang terbaik. Gue bingung mau komen apa, dihapus melulu sama tok-tok kalau belain Pak Jokowi, media asing kali ya. Kirain udah 40 harinya. Semoga Pak Amin panjang umur jadi kita ada hiburan terus, cuma Pak Amin yang paling lucu. Ingat kata almarhum Gus Dur tentang orang ini. Manusia ini tidak mampu lagi melihat kebaikan. Betul sekali teman-teman ya. Udahlah, ternyata netizen menanggapi apa yang disampaikan tentang Pak Jokowi oleh Amin Rais. Mereka hanya menganggap ini hiburan dan lucu-lucuan saja. Tidak ada yang berarti. Ya, ternyata netizen dan masyarakat sudah tahu karakter dan bobroknya orang ini, teman-teman. Sudahlah, kita next kalau begitu ya. Gua rela dikatain ternak Jokowi, gua rela dikatain buzzer Jokowi, gua rela dikatain kecebong demi membela orang baik kayak Pak Jokowi. Dan Yes, kemarin saya rela ya, juga. media-media kontroversial kayak Tempo, kayak pokoknya yang nggak suka sama Jokowi itu dari dulu ya. Ini lagi nge-framing ini berita-berita tentang Jokowi masuk finalis pejabat yang terkorup berdasarkan OCCRP. Habis itu ekspresi para pembenci-pembencinya itu, para narasumber-narasumber sampah, seolah-olah OCCRP ini adalah lembaga resmi yang punya kewenangan untuk menentukan daftar-daftar pejabat terkorup di dunia, negara-negara terkorup di dunia. Makanya masyarakat Indonesia kudu pintar-pintar. Kalau nggak pintar ya percaya-percaya aja lu, ya kan? Apa itu Kalau kalian nggak OCCRP pintar, itu? sama kayak Amin Rais. Organized Crime and Corruption Reporting Project.
yang artinya yang mengendalikan adalah media. Jadi lembaga atau organisasi ini itu memang melakukan penelitian, tapi penelitiannya itu sumber-sumber datanya itu dari data-data bocor yang bener aja nggak tahu bener atau enggak ya. Dan bisa aja data-data yang bocor dari setiap negara ini adalah data-data yang memang dibuat-buat sama orang yang memang pengen menghancurkan satu orang, dua orang, organisasi, presiden, partai, kayak ngono, ngerti Anda? Dan macam-macam kayak gini tuh tidak akan pernah mungkin mau mengambil narasumber langsung dari pemerintahnya yang sedang menjabat langsung, ya kan? Nggak akan mungkin juga diambil dari Tempo. Langsung saja to the point, Kak. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang ini juga yang lagi rame ya. Baswedan dan Ahok saat Ini merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir shock? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama. Di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari, gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam dan seterusnya, yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu, publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa. Dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya. Ketika melihat Anies dan Ahok, sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Benar, ya. Di pihak Ahok misalnya mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Kepentingan politik. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya, dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. Tapi saya selalu mengatakan khotbah saya di berbagai tempat, di forum-forum diskusi terbuka, di forum-forum akademik, kemudian di diskusi-diskusi di TV, di media, saya selalu mengatakan mengenai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku. Politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, kenapa orang-orang kekuasaan, teman-teman? Makanya ya mereka melanggar integritas dan berkompromi. Ya seperti yang kita lihat, Anies dan Ahok akhirnya bersatu dan digadang-gadang akan melawan Jokowi dan Prabowo.
Mereka pikir mereka itu mempunyai pengaruh yang luar biasa, mentang-mentang sudah menang di DKI. Ya, mereka mengendorse ya Pramono Anung dan Bang Dul, teman-teman ya, Rano Karno. Ya, mereka merasa bahwa mereka sudah punya kuasa. Asik ya. Mereka sudah mempunyai pengaruh yang kuat. Sampai akhirnya mereka bersatu. Mereka berpikir bahwa ketika Ahok dan Anies bersatu, maka mereka akan punya pengaruh atas Indonesia. No, hanya di DKI saja ya. Kami Indonesia, rakyat Indonesia, tegak lurus bersama Prabowo, tegak lurus bersama Gibran, tegak lurus bersama Jokowi. Coba saja maju kalian di 2029. Kita lihat siapa yang berpengaruh. Oke teman-teman ya, silahkan tulis pendapat tentang kabar kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.